Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang online di rumah maupun onsite di gereja, selamat beribadah. Hari ini kita ada di bulan Juni, mari kita makin mendekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pada saat hari ini adalah hari yang ke-10 di mana ibadah pencurahan Roh Kudus dilaksanakan di gereja ini. Kita percaya saat ini adalah saat di mana Roh Kudus mencurahkan kuasanya, apinya membakar kita, memberikan kita kuasa, memberikan kita urapan yang baru. Siapa yang percaya bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita? Mari kita berikan tepuk tangan bagi Roh Kudus. Kita mau muliakan Tuhan pagi hari ini. Mari datang kepadanya. Mari tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami naikkan pujian kami kepadamu Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Biarlah apa yang akan kami persembahkan pagi hari ini, tubuh jiwa roh kami mempermuliakan namamu Tuhan. Layakkan kami Tuhan, basuhlah kami dengan darah anak domba Allah, supaya kami bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami membawa korban syukur kami, karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Apa yang kami alami Tuhan, keadaan yang baik, keadaan yang kurang baik, bahkan keadaan yang tidak baik bagi kami, tetapi semuanya ada dalam genggaman Allah. Dalam rencanamu Tuhan, Engkau punya kehendak, Engkau punya kuasa menolong, memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa pagi hari ini, kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
Sepanjang hidupku kau setia. Haleluya. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala. Sepanjang hidupku kau setia. Terima kasih. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Biarlah suaramu yang menuntun kami Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api. Dalam gelap kau ada bagiku. Ku tahu sungguh kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikanmu Tuhan. Untuk itu kami mau berkata kepadamu, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah hanya dan menyembah hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Haleluya. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Aku berserah hanya menyembah hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Seumur hidup kami Tuhan. sepanjang hidupku Terima kasih Tuhan. Oh, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidup kita, apa yang telah kita alami, setiap musim berganti. Musim mana kita mengalami duka cita, air mata kita
Firman Tuhan katakan ditampung di kirbat Allah. Dan kita akan masuk di dalam musim di mana sukacita itu, sehingga kita bisa bersorak-sorai. Kita bisa melihat betapa Tuhan itu hidup. Tuhan menyertai. Tuhan menyertai. Immanuel, Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu dan perlahan katakan, sepanjang hidupku Kau setia. Ini pernyataan iman kami. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Segala kemuliaan, segala kehormatan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Idamaya rabala rabala rabasya tangana labala rabaya rabu. Haleluya. Ya Rabba ya Rabba Sena Rabba ya Rabba. Ketenangan hati, terlepas kasih-Mu dalam hidup kami. Nyata penyertaan-Mu. Oh Roh Kudus, nyalakan api-Mu. Bakar setiap kami Roh Kudus. Urapan yang baru dicurahkan. Irabatakala rabajatakan alamate. Ya Rabba ya Rabba ya Ramate. Shana ya Rabba la Rabba lamu. Rama
Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar seruan kami di dalam roh dan kebenaran. Kira baca takana ya rama ya ramo, syanana takana ya ramase. Haleluya, syanana takana la rama ya ramase. Haleluya. Terima kasih. Saat Roh-Mu bekerja, sesuatu boleh terjadi Tuhan pagi hari ini. Kira batakana naramasya kira bara-bara-masya datakara lara-bara-ramas. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan. Terima kasih Tuhan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ini pengakuan kami di hadapan Bapa. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Sekalipun kami harus melewati lembah air mata Tuhan,
lembah kekelaman, tapi Engkaulah Tuhan Gembala kami yang baik. Engkau menuntun kami melewati semuanya itu. Terima kasih. Untuk kebaikan-Mu mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Kau hadir tempat ini Tuhan, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Saya undang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Mari kita terus masuk di dalam atmosfer Allah. Menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Dari tempat maha tinggi, Bapa. Yes, glory. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja saat kami menyembah-Mu Tuhan. Saat kami memuji, memuliakan nama-Mu, Roh Kudus bekerja, mengurapi kami. Api-Mu nyala di dalam hidup kami, membakar kami, sehingga kami bergairah kembali untuk kami boleh meninggikan nama Allah kami. Segala pujian, segala kehormatan, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Mari yang percaya Tuhan hadir dalam Roh Kudus, curahkan hari ini. Mari bersama-sama katakan amin. Haleluya. Semua Tuhan yang siap untuk menyalakan apinya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita.
telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Maka takkan berhenti berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap hati. Yes. Haleluya. Dengan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa, nyalakan apimu. Ku nyanyi Hosana haleluya, Hosana haleluya. Surah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi Hosana haleluya, keajaiban terjadi. Mari semuanya bersukacita. Berlepas berlari sampai akhir. Sukan nanti namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap hati. Haleluya. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi Hosana haleluya, Hosana haleluya. Surah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi Hosana haleluya, keajaiban terjadi. Mari semuanya tepuk tangan lebih meriah untuk Tuhan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk mengikuti saya ya. Hosana haleluya, 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 Hosana haleluya. Mari sama-sama katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap hati. Bakar. Dengan pujian mujizat terjadi. Sekali lagi saya katakan Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus membakar setiap hati. Bakar. Dengan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi Hosana haleluya, Hosana haleluya. Surah kuasamu, Nyalakan apimu. nyanyi Hosana haleluya, keajaiban terjadi. berikan sorak-sorak untuk Tuhan kita, amin. Kita percaya hari ini adalah hari yang terakhir, tetapi bukan terakhir bagi Roh Kudus. Harinya yang ke-10, tetapi rohnya
tetap dicurahkan dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Anggur baru itu selalu ada dalam kehidupan kita. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya kita semua sudah hafal lagu ini ya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan libat, belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia semuanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Adalah hari ini, adalah hari yang dimana Roh Kudus dicurahkan di tempat ini. Yang percaya, mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu dosa tadi patahkan. Semua mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah. Mari semuanya kita saling memberkati, kita urapan Allah, sukacita itu. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, amin, Penuhi umatnya dilimpahkan. dengan sukacita. Haleluya. Minyak baru, terima Curah minyak urapan yang baru itu, umatnya yang memberikan kita kuasa. kuasanya. Haleluya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan bersama-sama, nyata kuasa Allah, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan kembali duduk saudaraku. Saya percaya hari ini saudara sungguh-sungguh luar biasa.
Sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Mari persiapkan korban persembahan kita pagi hari ini sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Mari kita mau satukan hati kembali, kita mau berdoa persembahan kita. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan sedikit dari persembahan ini Tuhan. Kau berkati Tuhan persembahan kami, biar persembahan kami ini boleh layak Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh Engkau baik Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan sungguh nyata buat setiap kami Bapa. Kasih-Mu sungguh indah buat setiap kami Tuhan. Terima kasih. Kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Mari jemaat katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan terselami bagiku. Sungguh indah. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Manakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh
kasih Tuhan, Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami. Biarpun kami buruk, biarpun kami menjengkelkan, tapi Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang indah. Engkau sudah mau hadir di dalam kehidupan kami. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau menyerahkan sisa hidup kami. Kau pakai kami, bentuk kami jadi lebih indah lagi, agar kami berguna bagi sesama kami manusia di sekeliling kami. Dan nama-Mu saja yang ditinggikan, karena mereka melihat bahwa perbuatan kami berubah. Ini kami Tuhan, bentuk kami. Kami sebentar akan merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh-Mu yang ada dalam kami akan memberi kami pengertian yang baru. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk. Apa kabar? Dahsyat, men. Beberapa hari yang lalu saya lihat di media sosial ada sekelompok bapak-bapak, bukan di negara ini, di negara sana. Banyak bapak-bapak semua yang demo, semua orang laki. Bapak-bapak pakai baju daerah sana, tertutup semua. Marah-marah besar. Demo katanya anti wanita. Oh, ada saja ya, kok demo kok anti wanita. Ya, ternyata asal usulnya kenapa kok dia anti wanita. Beberapa hari sebelumnya para ibu-ibu itu demo, minta persamaan hak. Di sana dibedakan laki dengan perempuan, jadi perempuan strukturnya di bawah laki. Nah, perempuan ini minta persamaan gender, ya. Hak wanita ya sama. Masa selama itu di negara itu wanita harus cuma urusannya di dapur, melayani yang laki, nurut, terus urusan rumah tangga tok, tidak boleh urusan lain. Jadi tanda petik kalau bahasa Surabayanya dibabukan itu. Tuh, kenapa kok lupa yang laki itu ya? Para pria yang demo anti wanita katanya. Apa dia bisa hadir di dunia ini tanpa seorang wanita? Enggak ya. Untung di negara kita ini semuanya sama. Di mata Tuhan pun juga sama. Tidak ada pria, tidak ada wanita. Semua umat yang dikasihi Tuhan. Katakan sebelah, kamu dikasihi Tuhan. Goyang-goyang biar sadar, kamu dikasihi Tuhan. Ya, aku pun juga. Ya. Nah, sekarang kita belajar kemarahan. Kenapa kok orang itu bisa marah? Asal-usulnya, kalau dilihat dari asal-usulnya ya, kemarahan itu bisa karena keadaan, kondisi, situasi. Ya Pak ya. Misalnya Surabaya, Sidoarjo ini waktu panas-panasnya, mau keluar ngomel, panas ya, kok panas ya? Panas. Padahal kalau panas itu, kalau cuci baju, dijemur, cepat kering ya. Jadi tergantung kita mau melihat positifnya yang di mana ya. Mau lihat panas, lihat yang baik. Yang nyuci baju, cepat kering. Minta panas, minta hujan. Setelah hujan, kok hujan terus ya? Jemuranku nggak garing-garing ya. Bahasa Inggrisnya gitu ya. Kalau mau keluar, takut banjir, bajunya basah. Ya Pak ya. Ya, di sini enggak ada. Ya. Terus kalau ibu-ibu biasanya kalau masak itu kan masak langsung instan dicemplung jadi gitu. Enggak kan? Kan mesti harus belanja dari pasar, ngeracik terus habis itu saya tidak bisa masak, tolong dibantu. Habis ngeracik dia bahkan
nggak tahu tuh daging dikepui, kalau masak sayur mesti dicuci, diracik, dicampur, mari gitu goreng. Ternyata waktu goreng lupa matikan api. Jadinya, terus, oh haleluya ini gosong, ini lebih enak. Saya bisa marah ya. Situasi kan bisa membawa kita berubah sifatnya. Kalau anak masih sekolah mungkin tidak naik kelas. Bisa juga marah-marah ya. Jadi kalau kita yang sudah tua, biasanya kepingin aja mau pergi sana. Tidak taunya badannya linu-linu kabeh. Kok gak bisa pergi ya? Aku kepingin pergi pasar Atom, tapi kok gak kuat ya? Kakiku kok sakit kabeh. Marah. Terus ada lagi marah yang akibat dari orang luar. Kalau ibu-ibu biasanya paling tersinggung kalau digosipi, ya Pak ya. Kalau laki jarang ya. Itu ada ya? Tidak ada? Ada. Digosipi tok loh, bisa moring-moring ya. Kenapa? Padahal enggak, telinganya enggak gerowong ya. Cuma digosipi ya. Belum dikata-katai, belum dimarahi, belum dimusuhi. Belum kalau naik mobil, ya yang ini yang laki. Kalau naik mobil dipotong, seret. Baru pulang dari gereja dipotong, seret. Langsung kata-kata Surabaya dat keluar semua. Tapi di sini orang Sidoarjo, jadi lebih aman ya. Itu cuma ada di Surabaya itu. Kemarin ada ibu-ibu mau ke gereja, sudah tua, mau ke Manula. Jalan kaki nyebrang itu. Tahu-tahu kok peteng aku, ternyata ditabrak. Ditabrak itu pingsan. Sini gobel kemarin saya lihat, bolong segini. Tapi dia mengampuni. Wis aku mau ke gereja, tak terno ya Bu. Gak apa-apa Bu, ya diterno sudah. Terus bisa nyanyi di depan. Luar biasa ibu itu. Padahal badannya jalannya sudah apa bahasa Inggrisnya terseok-seok. Tapi luar biasa. Nah, itu kan penyebabnya macam-macam, bisa dari luar, bisa dari dalam ya. Reaksinya macam-macam. Ada yang spontan. Di sini siapa yang spontan? Istilahnya kalau di TV itu apa? Sumbu murup, sumbu pendek. Ya. Langsung meledak ya. Di total gini langsung meledak nih. Meledak, ngomel. Malah ada yang banting-banting ya. Banting apa? Kalau Pak Kris itu banting ya banting emas ya. Tak tambani ya. Siapa mau dibanting emas? Diterima ya. Piring terbang. Zaman dulu kan ada istilahnya piring terbang ya. Kalau sekarang di sini enggak ada ya zaman sekarang ya. Piringnya plastik semua, melamin. Ya. Malah ada yang menyalahkan diri sendiri. Aku kok bodoh ya, terus kepalanya dibentuk-bentuk no tembok. Ada yang ngaku enggak? Di sini enggak ada. Di sana ada. Jadi karena enggak bisa memarahi pasangannya, dia memarahi diri sendiri. Kepalanya dibentuk no tembok. Yang menang temboknya atau kepalanya? Saulin. Terus ada yang punya prinsip gini. Kalau di Bible mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Di dunia persilatan, pembalasan harus lebih kejam dari gak seneng lihat film silat ini. Aku tok ya. Terus ada yang manis, sunyi, seperti ibu-ibu tadi yang protes, yang bapak-bapaknya protes itu, ada yang menyimpan dalam hati, tapi membalasnya dengan sunyi. Ada cerita begini, bapaknya itu marahan, istrinya cuma, ya, sabar, tapi dia tiap hari sikat gigi papahnya, suaminya itu buat nyikat TBC. Dicuci terus masuk lagi.
Terus dia bilang, kapokmu kapan? Sini ada yang gitu. Kok dilakukan loh? Nanti malam ditiru, katanya Pak Budi katanya. Sekarang bagaimana menurut Bible menyikapi kemarahan itu? Ayo baca di sekarang, mulai buka firman Tuhan. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Siapa di sini mau jadi pemenang menghadapi kemarahan-kemarahan? Oh, mau marah semua? Enggak, siapa jadi pemenang? Amin. Ayo baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kita berumah tangga, kemarin Pak Kris sudah 45 tahun. Wih, lama enggak tahu ya. Bentar lagi kawin emas ini kok. Iya. Kalau saya sama istri, kalau dihitung dari tanda tangan kontrak, sehidup semati itu 40 tahun juga ya. Tahun ini 41, nanti bulan 9. Nggak kerasa ya Anda. Waktu itu kok berani tekan kontrak, padahal waktu itu masih muda loh ya. Tapi kalau lihat ke belakang, kita lalui bersama, memang banyak gesek-gesekan. Siapa di sini rumah tangganya tidak pernah gegeran? Tidak ada ya. Saya melihat kehidupan rumah tangga saya dan Kongah, kalau saya panggil Pak Kris dan Kongah ya. Kokohnya istri saya. Mirip enggak ya? Satu ibu, satu bapak ini. Fotokopi. Kalau ini Kongah, ini Cik Ngah. Sama-sama ngahnya. Ya, anak kedua laki, anak kedua perempuan. Bagaimana kita menyikapi, menghadapi masalah kehidupan? Kita belajar dari Bible tadi. Dikatakan, janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Kalau pasangan kita lagi marah, terus kita membalas, kemarahan itu jadi lebih tenang atau tambah parah? Tambah parah ya. Jadi prinsipnya gini, kalau yang satu lagi gila, kita jangan ikut gila. Ya, ya, supaya api itu tidak jadi tambah besar. Kita sekarang melihat bahwa menurut firman Tuhan, kemarahan itu manusiawi enggak. Semua orang pasti bisa marah ya. Yesus pun bisa marah ya. Tapi bagaimana yang sesuai dengan firman Tuhan? Yang pertama, kita akan belajar menghadapi kemarahan yang disebabkan karena kondisi atau situasi. Beberapa waktu lalu saya sudah pernah nyampaikan di Markus 4 ayat 35 sampai 41, di mana nih ada angin ribut. Oh, gak ada gambar ya, angin ribut. Ini Yesus berjalan di atas air ya. Yang cerita satunya kan murid-murid disuruh naik perahu. Danau itu tenang sekali. Yesus ada di sana. Kalau ini Yesus tidak di sana, tidak di perahu, dia yang datang. Ya. Terus tiba-tiba danau yang tenang bisa bergelombang, badai dahsyat. Kehidupan kita mungkin juga seperti itu. Yang tenang, yang damai, tiba-tiba keadaan tidak baik. Kemarin sahabat istri saya diberitahu bahwa anak lakinya ginjalnya rusak. Masih belum 30 tahun. Masih 29. Ginjalnya sudah rusak. HB-nya itu turun sekali dan kreatinnya tinggi. Ternyata ginjalnya dua-dua rusak, hatinya juga rusak. Dikarenakan pola hidupnya yang tidak baik.
Jadi suka begadang. Selamat pagi, Bu. Cantik sekali, Bu. Enso cantik sekali. Tidak beda dengan 45 tahun yang lalu. Terus dia suka melek malam karena main itu apa namanya? Saham itu loh. Terus falas, terus main apa? Jual beli itu. Koin-koin itu. Jadi tidurnya tidak karu-karuan, terus didoping terus kalau malam hari. Jadi rusak. Jadi ingat ya, zaman sekarang itu tidak tua, tidak muda, bisa ngantem macam-macam. HP-nya kemarin itu sampai 5,8 atau 6 gitu. Mestinya orang lain sudah kolap ya. Kemarin sampai dicuci darah, ternyata ginjalnya tetap rusak. Padahal ibu ini punya suami, tapi suami juga tidak berfungsi. Ada suami, tapi tidak ada. Ada tapi tidak ada. Suaminya itu kecantol sama Wiwi Gombel. Tiap malam pulang, tapi tidak pernah menafkahi, tidak pernah ngurusi anak. Jadi urusan anak, urusan ibu ini. Lah syok berat kan. Nah, masalah itu kan tidak bisa ditolak, tiba-tiba ada. Di dalam hidup ini, selama kita masih di dunia ini kan sudah kena kontaminasi dosa. Jadi masalah tetap ada. Tidak mungkin kalau kita waktu hujan, terus dalam nama Yesus, minggir, aku mau jalan. Tidak bisa. Iya. Masih ditengking kayak apa? Tidak bisa. Minta tolong bisa, tapi harus terjadi, tidak bisa. Harus ada itu. Iya. Seperti murid-murid, tiba-tiba angin ribut. Apa reaksi murid-murid pertama kali yang dikatakan? Ayo coba diintip Markus 4 ayat 35 sampai 41. Dibaca yuk. Pada waktu itu, pada hari, ini mana ya? Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, yang merintah Yesus, marilah kita bertolak ke seberang. Yang merintah Yesus. Terus murid-murid nurut, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak membawa Yesus beserta Yesus ikut di dalamnya. Beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Waktu diperintahkan itu kan belum ada badai. Tiba-tiba ada badai. Pada waktu itu Yesus sedang tertidur di buritan di sebuah tilam. Ngorok Yesusnya. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Sering kita juga ngalami demikian, ya Pak ya. Tiba-tiba, di saat masih enak-enak, tiba-tiba ada masalah. Reaksi murid-murid mengatakan, bahasa Surabayanya, mate aku. Di sini ada ya, istilah itu? Tidak ada ya? Orang Sidoarjo alim-alim ya? Surabaya itu, mate aku. Terus gini ya, waduh, mati aku ya. Padahal sudah mati belum? Belum. Ngomel, reaksi utama ngomel. Tapi apa yang Yesus lakukan? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Sebetulnya, yang dihardik Yesus itu, diam, tenang itu, badai itu, air itu, atau murid-murid? Bisa badai? Kalau menurut saya ya yang diteriak itu ya murid-muridnya. Cuma Yesus itu nunjuk air supaya mantul pergi murid-murid. Jangan gopo, gak mati lah. Aku kan sama kamu. Kalau kamu mati, aku ya mati.
dalam perahu. Siapa percaya Yesus ada dalam kita? Katakan, Yesus ada dalamku. Ngomong sebelah menyebelah, gorak-gorakan. Yesus ada dalammu. Ya. Jadi masalah apapun boleh saja datang kepada kita. Sekarang fokusnya kemana? Ke masalah atau kepada Yesus yang ada dalam kita? Bukan Yesus yang dicari kemana-mana jauh-jauh. Enggak. Yesus selalu hadir. Lagu tadi yang terakhir apa? Kemana pergi menjauhi ya suci. Oh, itu lagu luar biasa itu. Siapa yang sangat menyukai lagu ini? Wah, itu luar biasa. Apapun yang terjadi, nyanyi lagu itu. Terus ada lagu itu. Ku nyanyi haleluya. Itu depannya apa itu ya? Itu nyanyikan lagu itu. Kalau ada masalah, fokuslah kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang ada dalam kita. Dan kita akan diam, tenang. Kuncinya diam, tenang, jangan takut, percaya saja. Plus hadapi semua masalah bersama Yesus. Masalah itu boleh datang karena punya tujuan untuk mendewasakan kita dan supaya kita kuat di dalam Kristus. Ingat ayat ini, Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Sama-sama ya. Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Berarti segala sesuatu itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Apapun yang kita alami yang kelihatan mungkin daging kita mengatakan buruk ataupun daging kita mengatakan baik. Ingat selalu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan, siapa di sini? Terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Loh, kok setengah tiang semua? Tidak percaya Tuhan itu punya rencana dalam hidup kita? Setiap keadaan, setiap masalah membuat kebaikan bagi kita. Plus bagi orang lain nanti. Nantinya pasti ke situ. Sehingga mereka bisa melihat bahwa di dalammu ada Tuhan. Aku mau mencari Tuhan itu. Amin. Tidak usah khotbah macam-macam. Tidak usah nginjili macam-macam. Cuma mereka bisa melihat kehidupan kita. Wah, kamu luar biasa. Aku tak melok Yesusmu. Amin. Sebentar lagi gereja ini meledak. Ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Ya. Amin. Siapa kepingin banyak jiwa dimenangkan? Amin. Yang bagian kedua, ini yang marah akibat orang lain. Tadi kan keadaan. Di Mazmur 69 ayat 1 sampai 37, panjang. Nanti dibaca di rumah ya. Ini Daud. Daud ini mengalami yang buruk akibat orang lain. Orang yang membenci dia, musuh-musuhnya. Padahal Daud ini tidak bersalah, tapi tetap kalau istilah sekarang banyak anak yang dibully, seperti yang kemarin di sekolahan rame itu ya, jadi guguk itu ya, rame sekali ya. Ini Daud, raja, dibully, di frame supaya dia dianggap bersalah, padahal dia tidak bersalah. Sampai-sampai dia mengalami nyawanya dalam kondisi berbahaya. Kita mungkin dibully paling cuma dikata-katai tok ya. Tapi ini dia
Raja Daud ini sampai jiwanya berbahaya. Dan dia menjadi terhina, bahkan merasa kesendirian. Nanti di rumah baca semua ya. Sebagai seorang raja, raja itu punya kuasa, punya kewenangan, punya tentara. Sebetulnya dia bisa melakukan pembalasan. Ya Pak ya. Kalau orang di sini punya kuasa, punya duit, bisa mempengaruhi petugas-petugas yang bisa menekan orang lain, apa yang dilakukan? Duhatengi, manggil anak buah ya, orang bayaran itu, untuk melawan itu. Tapi yang dilakukan Daud beda. Dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Apapun masalahnya, biarpun itu tidak enak, dia menyerahkan pada Tuhan. Kita pun harus mau menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan dan mengharapkan realisasi dari Tuhan. Bukan dia melakukan dengan kekuatannya sendiri, dengan caranya sendiri, tapi dia menyerahkan pada Tuhan dan menantikan realisasi keadilan dari Tuhan. Yang terakhir, dia juga melihat dengan perspektif yang lebih besar. Jadi kalau kita mau melawan seseorang, ingat, Tuhan, kita membawa nama Tuhan. Jangan sampai kita menjelekkan nama Tuhan. Oh, wong Kristen ini dadak ngono ya. Bahasa anu ya, ludrukan ya. Dadake wong Kristen ya ngono. Gak ono bedoe to ambek orang lain. Oh, disakiti ngono tok. Apalagi cuman di apa namanya? Digosipi. Wong kupinge gak kerowak ae kok. Balesnya kok setengah mati. Mobilnya orang itu dicoret-coret, ditutup. Ya. Sering toh dari kita gara-gara cuman digosipi bisa jadi perang luar biasa. Ya. Biarpun bukan perang negara. Selalu ingat bahwa kalau kita mau membalas harus ingat perspektif yang lebih luas. Apa dampaknya kalau aku melakukan ini? Apakah memuliakan nama Tuhan atau justru menjelekkan nama Tuhan? Satu perkara yang harus kita ingat. Walaupun kita ini merasa tidak bersalah, bukan berarti kita tidak kurang berdosa. Tak ulangi ya. Walaupun kita tidak bersalah, kita merasa tidak bersalah, bukan berarti kita kurang berdosa. Ini akan membuat kita mempunyai pandangan yang berbeda. Dikatakan Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23, tolong. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi bukan kita ini jadi hakim, karena kita pun juga orang bersalah. Letakkan di situ. Letakkan bahwa aku pun ya orang bersalah, aku tidak kebenaran. Jangan sampai membalas. Terus yang kedua, Kristus jadi teladan dan penggenapan sempurna dari dinamika kemarahan itu. Apa yang dialami Daud, Yesus juga mengalami yang lebih. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat telah digenapi. Mereka yang membenci aku tanpa alasan. Yesus susah salah apa? Dia tidak salah apa-apa. Tapi tetap dibenci. Bahkan di framing, dia sampai disalib, di kayu salib. Dan karya penebusan Kristus adalah keseimbangan kasih dan kebenaran. Roma 3 ayat 24 sekarang. Roma 3 ayat 24 sampai 27 selanjutnya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya, dan hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan
dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa itu supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Kita harus sadar bahwa kita pun tidak terlalu kebaikan. Semua dari kita adalah makhluk yang berdosa. Tapi karena kasih, Tuhan mau datang. Yesus itu bukan cuma kasih saja, tapi juga kebenaran. Kebenaran apa? Dosa harus dihukum. Yesus datang terima hukuman itu. Jadi setelah bukan cuma meniadakan hukuman, tapi dia menggenapinya lewat dirinya dia. Sehingga kita jangan terlalu baik sehingga menjadi tidak benar. Kasih harus disertai dengan kebenaran. Ada orang gini ya, sangat mengasihi anaknya. Apapun yang anaknya perbuat selalu didukung sama orang tuanya. Sampai anak itu salah jalan juga tetap dikasihi. Akhirnya anak itu jadi baik apa jadi buruk? Jadi buruk. Jadi ada saatnya anak itu harus diluruskan, mungkin perlu istilahnya zaman dulu kan di rotan ya. Zaman sekarang tidak ada di rotan ya. Kalau dulu guru-guru sekolah kalau kita kukunya panjang, kukunya hitam, dibawakan apa? Penggaris ya. Penggaris apa itu? Penggaris kayu ya. Bukan diteblekno gini ya. Terus itu kemoceng ya. Kemoceng bahasa Indonesia ini apa ya? Bulu-bulu. Sulak. Dipukul. Ya, zaman sekarang. KDRT. Ya, laporno. Ya. Jadi memang dua-duanya itu harus ada. Bukan dihukum tok tanpa dikasih, bukan dikasih tok tanpa dibenerno. Kemarin ada ceritanya apa ya, Mas? Anak itu apa ya? Suka minjem uang. Terus sama orang tuanya diberi terus. Jadi anak itu setelah menikah, ya tidak bisa apa-apa. Tergantung sama orang tua terus. Orang tuanya meninggal, tidak bisa apa-apa dia. Karena hidupnya keliru. Bukan dididik untuk mau kerja. Tidak, bergantung terus. Ya tidak benar, itu dikasih terus. Tidak dibenarkan. Tapi bukan berarti anak itu setiap salah dihukum tok. Dihukum tok tanpa dikasih. Ada seorang bapak melakukan demikian. Kalau aku menghukum anakku, ya dia salah memang. Saya pecut sekali, saya mecut diri saya 2 kali. Kalau saya mecut dia 4 kali, saya mecut diri saya 8 kali. Jadi saya menunjukkan bahwa aku pun ya salah. Kok tidak bisa ngarahkan kamu? Jadi yang pertama, jangan terlalu baik sehingga menjadi tidak benar. Dan yang kedua, jangan terlalu memperjuangkan kebenaran sehingga melupakan kasih. Ayat terakhir, 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 23. 3 ayat saja. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 23. Ya. Kalau sudah dapat, tolong baca ya, sama-sama. 1, 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Sekarang kamu diganti aku. Sama-sama ya. 1, 2, 3.
Sebab untuk itulah aku dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk aku dan telah meninggalkan teladan bagiku, supaya aku mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kiranya itu ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Yang mau katakan? Yang mau katakan? Amin. Ayo, sekarang istriku mau masuk. Kamu kan saksi tentang konga dan saya sendiri tahu konga ini mulai tahun 82 sampai ke sekarang berapa tahun ya? Dani umur 1 itu gak salah, bulan April. Ya betul, Dani bulan April ya. Nah, itu saya baru berkenalan sama dia, sama calon istri. Ini kalau udah ada konga, kita pun tidak bisa seperti ini. Ada konga, berarti di sampingnya ada Enso yang luar biasa. Saya tidak punya apa-apa, dulu dibelikan mobil sama konga. Ya, konga luar biasa. Mau korban bagi adik-adiknya. Kalau tidak disetujui sama istrinya, pasti tidak bisa. Ya, jadi ada konga, pasti ada Enso Evi. Dan sekarang kita menyaksikan, kalau kita melihat ke belakang, luar biasa keluarga ini. Nyanyi? Mau nyanyi? Mau nyaksinya konga? Iya. Bu nangis loh ya. Ayo nyanyi. Nyanyi apa? Kita nyanyi. Musik, tolong musik. Nggak apa-apa ya nyanyi ya. Ini kan kita saudara semua. Nah ini mau bilang apa ini? Loh. Ya betul kata suami saya Pak Budi. Waktu kami masih kecil-kecil, kami ada di kota Mojokerto, terus pindah ke Porong. Waktu kami mau menikah, Dani ini anaknya Bapak Ibu Gembala di sini, masih umur berapa tahun ya Dani itu? Dia jadi bedmesya kami ya. Dia yang siram bunga di depan kami begitu ya. Lucu sekali ya. Masih 6 tahun ya. Ya. Waktu kami menikah tahun 87, 18 Januari 87 itu anaknya Bapak Ibu Gembala ini jadi bedmesya kami. Jadi ya. Oh ya, jadi itu penabur bunga di depan kami ya. Lucu sekali ya. Dan sekarang sudah di Australia dan sudah punya anak 2 ya. Dan kami juga tadi Pak Budi menyinggung bahwa waktu kami menikah, kami ini nggak punya masih banyak keperluan gitu. Dan saya waktu menikah dibawa Pak Budi kan tinggal di Surabaya di daerah Rungkut, masih sepi sekali ya, nggak ada tetangga. Ada tetangganya jangkrik sama ular. Tetangganya jangkrik dan ular. Saya masih ingat itu waktu saya mau dibawa dia, hari itu kakak saya ini, aduh kayak saya cerita. Kakak saya itu masih betulin mobil. Mobil itu loh saudara. Kalau sekarang orang bilang itu mobil Suzuki yang 2 tak gitu loh. Kalau orang bilang itu mobilnya ceketer. Dulu memang ceketer. Mobilnya ceketer begitu loh. Istilah itu. Memang itu. Kalau sampai di sini menang itu. Mesinnya itu kan di tengah gitu.
Seperti bemo itu loh saudara, bunyinya kan guduk gitu ya. Sama kakak saya itu diperbaiki, dibetulin dan dibawa kita. Malam itu besok nikah Pak Budi ke Porong dan bawa mobil itu. Masih ingat lagi satu, waktu kami masih kecil-kecil di Porong, Bapak Gembala ini suka ngolok-ngolok kami gitu, guyoni gitu loh, guyoni adik-adiknya ini. Kamu ini ya sama Bu Evi sama Enso, ini saya panggil Enso, sama adik saya 2. Ini kalau sudah dikumpulkan nanti bisa jadi gereja katanya kakak saya ini. Dan betul ya. Bernubuat. Iya. Kakak saya ini bernubuat begitu loh. Dan betul akhirnya mereka punya gereja di tempat ini sampai hari ini. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Satu hal yang kami ingat, mereka berdua nih sangat memberi teladan buat kami. Kalau saya sebagai adik, waktu mama saya sakit keras, gak ada punya ipar yang cekatan gitu ya, kalau enggak Bu Evi. Karena mama saya waktu sakit enggak ditaruh di rumah sakit, tapi dipanggilin home care di rumah begitu ya. Semua itu juga karena kecekatan dari ipar kami Bu Evi begitu. Jadi cepat cari dan mama bisa dirawat di rumah 1 bulan sebelum dia berangkat ke surga. Dan ada oma satu, Oma Esther itu pernah sempat dibawa Bu Evi ke rumah adik saya untuk cuci rambutnya mama dan lain sebagainya. Satu hal yang saya juga masih ingat, waktu Bu Evi masih kerja di kantoran gitu, dia kan suka keren ya, bajunya keren, pakai pernik-pernik begitu, sampai hari ini kan juga keren begitu ya. Yang masih saya ingat itu dia punya pernik-pernik itu dikasihin saya semua gitu. Kalung-kalung yang manik-manik, bagus-bagus tuh loh saudaraku. Ketularan dia. Sampai saya ketularan sekarang, tua-tua juga begitu ya. Dan kalau ke rumahnya Konga sama Enso ini nggak pernah kalau pulang itu nggak bawa apa-apa gitu ya. Mesti dibawain aja kue, es krim gitu. Apapun yang ada di kulkas mereka gitu rasanya pingin dibawain semua begitu. Ini ya. Bapak Ibu di sini juga mungkin bisa merasakan ya dengan ketulusan kebaikan Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Dan hari ini kami berdua hari ini bisa bersama-sama di hari Minggu ini karena Tuhan. Seperti tadi di Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan ya. Walaupun di dalam pernikahan itu adalah ya yang kadang-kadang kita miss ya. Saya dengan suami juga tahun ini mungkin 41 tahun ya. Bukan gak ada pertengkaran ya. Tapi yang mau saya bagikan, kalau kita bertengkar tuh nggak sampai 5 menit kita wawu gitu ya. Ada nggak di sini yang suami istri bertengkar sampai malam, sampai besok, sampai 1 tahun, bahkan sampai puluhan tahun nggak menyapa dan lain sebagainya. Yang penting jangan membalas pakai sikat giginya. Dan sampai tadi Pak Budi katakan ada yang sunyi nggak membalas, tapi sikat gigi suami dipakai untuk saya percaya di sini nggak ada ibu-ibu yang seperti ini ya. Kita semua adalah istri-istri yang di Amsal 31 ayat 12 tuh sepanjang umur hidup nggak pernah berbuat jahat sama suami ya. Saudaraku, hari ini kita merayakan di dalam ibadah pertama ini pernikahan happy anniversary ya Bapak Ibu Gembala yang ke-45. Itu sungguh satu perjalanan yang nggak mudah ya. Mungkin pernikahan kita juga ada yang lebih ataupun yang belum sampai, tapi kita percaya apapun ada miss, ada kemarahan di dalam hidup kita sebagai pasangan atau sebagai orang tua dan anak dan sebagainya ya. Saya pun banyak mengalami di dalam pernikahan kami. Tapi
satu tadi ya, kita bawa kepada Tuhan. Kalau kita mendekat kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita, pasti semuanya akan diselesaikan dengan indah. Amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Kita nyanyi satu lagi ya. Ayo kita bangkit berdiri. Tambah cinta Yesus, katakan ya lagu lama. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari benci dosa, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Saudaraku, tambah hari, tambah cinta Tuhan. Amin. Tambah hari, kita tambah setia, tambah percaya, tambah membenci apa itu dosa. Amin. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Yang datang suami istri, gandeng tangan istrinya dong Pak. Nah gitu. Haleluya, amin. Tambah hari, tambah ku setia. Amin. Tambah hari, tambah hari, tambah ku setia. Amin. Tambah hari, tambah ku setia. Amin. Tambah hari, tambah ku setia. Di sorak-sorai buat Tuhan. Ayo kita tetap gandeng tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk semua kemurahan-Mu dalam hidup kami. Tidak kebetulan Tuhan kami boleh berjodoh, kami boleh dipasangkan dengan pasangan kami boleh mempunyai rumah tangga, boleh mempunyai anak, mantu, cucu, boleh punya keluarga besar. Semua karena kasih karunia-Mu. Tuhan, Kau mati di salib buat semua dosa kami. Karena itu Tuhan, kami mau benci apa itu dosa. Kami mau terus setia, kami mau terus percaya, kami mau terus cinta Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami. Apapun halangan, apapun masalah, apapun problem, apapun kesusahan hari ini, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami bergandeng tangan, kami saling mengasihi, kami saling mengampuni. Oh Tuhan, Roh Kudus-Mu tercurah di dalam hidup kami, di dalam hidup setiap kami Tuhan. Tidak ada satupun kata, tidak ada satupun hati untuk tidak bisa mengampuni. Kami saling mengasihi Tuhan. Sebagai jemaat di tempat ini pun kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak ada perbedaan di mata Engkau Tuhan. Dan sekali-kali Tuhan, Kau tidak pernah tidak mencintai kami. Kau sangat mencintai kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pasangan yang sudah hadir. Berkati setiap rumah tangga. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini semua karena Engkau Tuhan. Roh Kudus-Mu Engkau curahkan, berkat-Mu Engkau curahkan, kasih setia-Mu Engkau curahkan, dan anggur yang manis itu terus berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Engkau berikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan mari bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih Pak Budi, Bu Yulan ya. Hari ini memang hari spesial. Saya juga terkejut ya ketika kalau saya ngitung 10 hari kok jatuhnya hari Minggu. Hari ini hari spesial dan jatuhnya 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Akhirnya pembicaranya juga Pak Budi gitu ya.
Itu bukan satu kebetulan, tapi itu settingannya Roh Kudus. Tepuk tangan dulu. Jadi kita boleh merayakan anniversary 45, merayakan 10 hari kenaikan Yesus ke surga. Kita minta dipenuhi Roh Kudus. Dan saya mau review 10 hari kepenuhan Roh Kudus sampai hari ini luar biasa ya. Roh Kudus tidak menyuruh saya untuk mengajar atau ya karena tidak bisa toh belajar bahasa roh ya, tidak les les bahasa roh. Tetapi poin daripada Roh Kudus berkata bahwasanya ya kita itu karunia ya, berbahasa lidah itu ojo dipenting no, ngomong bahasa roh itu ojo dipenting no. Nanti kamu ngomong sika-sika tapi perbuatanmu menghina Tuhan. Perbuatanmu tidak menjadi berkat. Jadi dipoinkan ke buah roh. Nah kalau buah roh itu kan kita harus yang action ya. Kalau karunia itu kita tinggal nerima. Ya oke. Dan saya merasakan jemaat itu tidak berkurang minatnya ya. Setiap hari selalu memenuhi gereja ini dan semangat untuk minta kepenuhan Roh Kudus. Tema sinode adalah fullness of the Holy Spirit. Kita itu harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus maka kita akan melakukan tadi ya. Ia menderita karena kita. Masa kita tidak mau menderita? Amin. Karena katanya kita ku mau cinta Yesus, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Tapi begitu dihina orang kudu moro tangan. Itu berarti masih belum fullness of the Holy Spirit. Jadi penekanan kita di tahun ini adalah fullness of the Holy Spirit. Ayo, tidak usah gegeran, amin. Yang mau niat gegeran dan sebagainya, yang mau niat membalas, dihapus itu sudah berlalu ya. Karena semua sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Kalau kita saat ini menderita, terimaan ya. Pasti ada sukacita di balik itu, ada berkat besar di balik itu. Sebentar saya akan mengurapi saudara sebagai ya seperti liturgi penutupan 10 hari dipenuhi Roh Kudus. Tetapi taruh iman, minyak ini minyak yang baru, amin. Minyak yang akan memenuhi kehidupanmu dengan buah-buah Roh Kudus, amin. Jadi ayo kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan ya. Hari-hari ini hari-hari yang jahat, tetapi saya melihat hanya di dalam Tuhan ada perlindungan. Setelah ini kami mengurapi jemaat sekalian, jangan pulang dulu, duduk dulu, kita lanjut acara 45 tahun wedding kami ya. Sebetulnya sih tiap tahun ngadain gitu apa gak bosen gitu ya. Tetapi Roh Kudus ngomong itu sebagai saksi bahwa kita yang menikah di dalam Kristus itu tetap ada berdua selama-lamanya, langgeng selaminyo, amin. Resepnya apa? Cuma 2. Saya niru Mother Teresa ya, pray and forgive ya. Kalau gegeran kunci hilang itu loh, gegeran ya. Sampai sekarang itu handphoneku pakai kunci karena aplikasinya harus handphone itu dikunci, jadi rodok repot ya. Tapi enggak apa-apa demi gak gegeran ya. Soalnya nek tuwek-tuwek ini lalian, betul nggak? Naruh kunci itu bisa geger sehari loh, bisa jantung berdebar-debar loh. Kunci rumah hilang ya apa coba? Langkau uang nemu piye ya? Kunci gereja ya hilang, ping 2 apa ping piro? Sampai ngganti ya toh, sampai gegeran perkara kunci hilang ya apa kunci ya. Siapa pegang kunci surga? Udah enggak punya kunci surga? Susah loh kalian ya apa? Pakai aplikasi ya, di-download dulu. Ya apa buka pintu surga? Buka pintu surga dengan kita fullness on the Holy Spirit. Amin, saudara. Harus tahu password ya. Nanti tanya passwordnya ke Pak Gem. Ya, ayo kita nyanyi satu lagu. Kita tenggelamkan diri kita pada Roh Kudus. Terima kasih untuk Pak Budi dan Bu Yulan. Kita ndak janjian ya. Ini ibadah ndak settingan, tetapi ibadah yang apa adanya ya.
Oke, mari kita satu di dalam lagu apa? Roh Kudus. Penuhiku Kita tutup mata dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan halinya kudus-Mu. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. kasih Bapa. Terima kasih Engkau sudah mengutus hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Sungguh Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau menghendaki kami dewasa rohani. Engkau menghendaki kami berbuah-buah roh dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melayani Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih untuk Pak Budi Buyulan yang sudah menjadi kesaksian hidup bagi Yesus Kristus Tuhan. Biarlah mereka Engkau pakai kemanapun mereka pergi, Engkau utus memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Dan biarlah berbuah-buah roh dalam kehidupan famili kami, di dalam kehidupan keluarga almarhum Bapak Petrus Surya Dharma,
semua sudah melayani Tuhan. Dan semua anak menantu cucu kami, biarlah mereka meneruskan estafet tongkat penggembalaan gereja Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mengurapi umat-Mu Tuhan. Kami manusia biasa, minyak pun minyak biasa. Tetapi kami minta Engkau sendiri yang mengurapi mereka. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang mengurapi mereka semua. Ini jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang memelihara mereka, kesehatan mereka, pekerjaan mereka, hubungan keluarga mereka, hubungan pertemanan mereka. Biarlah minyak yang baru Engkau curahkan, sehingga dunia melihat dan menjadi kagum bahwa Yesus Kristus Tuhan yang hanya Engkau yang layak kami sembah, puji dan muliakan. Terima kasih Bapa. Jemaat bisa berbaris, sebelah kiri wanita, sebelah kanan pria. Nanti kami berdoa akan mengurapi.
bangkit berdiri, kita menutup kebaktian ini lebih dulu. Terima kasih ya Tuhan atas urapan-Mu yang membuat kami bisa berdiri di hadapan tahta kudus-Mu Tuhan. Kuduskan roh tubuh jiwa kami untuk kami layak melayani Tuhan sepanjang hidup kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya bersama-sama berkata, amin. Silakan duduk kembali.